49 tahun sudah Lebanon didera perang dan krisis tanpa henti. Setelah 81 tahun merdeka, Lebanon kini praktis tak punya pemerintahan dan tentara yang memadai. Wilayah dan anggota parlemennya dicaplok negara lain. Bisa dibilang orang-orang di Lebanon beberapa waktu belakangan lagi susah-susahnya. Penyebabnya tak lain adalah perang Israel-Hizbullah. Israel kini leluasa menyerang kota-kota Lebanon, negara yang berdaulat sejak 22 November 1943. Ada apa dengan Lebanon? Israel menggempur Beirut, Lebanon dengan bom bertubi-tubi pada 2 hingga 3 Oktober 2024. Media Israel Ma'arif menyebut sasaran serangan itu diantaranya Amin Syari, anggota parlemen Lebanon yang terpilih melalui pemilihan umum. Namun itu tak penting bagi Israel karena menurutnya Syari hanya anggota Hizbullah dan sah untuk dibunuh. Militer Israel juga mengakui serangan itu menyasar klinik yang dikelola Hizbullah. Bagi Israel, klinik itu sasaran sah. Padahal hukum humaniter internasional melarang serangan ke fasilitas kesehatan dan aneka fasilitas sipil lainnya. Bahkan serangan tidak boleh dilancarkan meski ada kombatan lawan yang sedang dirawat, sebab hukum perang melarang serangan pada orang yang terluka. Israel memang berulang kali menyerbu Lebanon. Tahun 1978, 1982, 2006, dan 2024 adalah waktu penyerbuan terbesar. Di luar itu, Israel rutin mengebom Lebanon. Karena itu banyak kelompok di Lebanon melawan Israel dan kaki tangannya di Lebanon. Kenapa ya Lebanon begitu rapuh dan keos? Lebanon mulai memasuki krisis pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berakhirnya kepemimpinan Presiden Michel Aoun pada Oktober 2022. Hal itu membuat Lebanon berjalan tanpa presiden, hanya dijalankan oleh kabinet sementara dengan kekuatan terbatas dan parlemen yang sangat terfragmentasi. Negara ini masih berjuang dengan krisis keuangan yang memecahkan rekor dan telah membuat sebagian besar penduduknya menjadi miskin. Apa yang membuat pemilihan presiden begitu sulit? Apa yang dipertaruhkan dan siapa yang akan memerintah Lebanon dalam kekosongan ini? Politik sektarian yang terpecah-pecah di Lebanon menandakan agenda pemilihan kepala negara baru atau pembentukan kabinet baru tidak pernah mudah. Parlemen memilih presiden dalam pemungutan suara rahasia oleh anggota parlemen beranggotakan 128 orang, di mana kursinya dibagi rata antara sekte Muslim dan Kristen. Membentuk kabinet juga sama rumitnya, dengan partai-partai membagi porsi kementerian mereka berdasarkan pengaruh, sekte, ukuran blok parlemen, dan kemungkinan jabatan yang dapat mereka tempati di tempat lain di negara bagian tersebut. Tawar-menawar yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan atau memilih presiden seringkali menyebabkan Lebanon tidak memiliki kepala negara atau hanya memiliki kabinet yang beroperasi dalam kapasitas sementara. Sementara itu, Sunni, Syiah, dan Maronite menjadi kelompok terbesar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Lebanon. Karena itu, sistem politik Lebanon juga mempertimbangkan fakta tersebut. Nah, selain itu, sejak 1958 sampai sekarang, tentara Lebanon bukan kekuatan bersenjata besar. Justru tentara Lebanon Selatan, SLA, Gerakan Patriotik Merdeka, FPM, Hizbullah, dan militer Syiah Lebanon lainnya, Amal, malah lebih kuat dari militer Lebanon sendiri. Ditambah lagi ada pasukan pendudukan Israel dan Suriah, hingga pasukan penjaga perdamaian bentukan PBB, UNIFIL. Ini juga jadi satu masalah bagi Lebanon, karena kekuatan ekonomi kelompok-kelompok ini lebih besar dibandingkan pemerintah Lebanon, maka Lebanon praktis dirundung krisis ekonomi bahkan sejak 2019. Seolah belum cukup masalahnya, Lebanon kini diserbu bertubi-tubi oleh Israel. Jutaan orang mengungsi, ribuan orang tewas, berbagai bangunan hancur akibat gempuran Israel sejak pertengahan September 2024 ini. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.